Kita belum mendapatkan dakwaan, kemudian belum mendapatkan berkas. Namun tadi kita sudah meminta berkas secara resmi melalui persidangan dan melalui ketua majelis dan sudah dikabulkan. Nanti selesai acara sidang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun kalian berada. Hari ini kita berada di Pengadilan Negeri Batu Raja, tepatnya cabang Mertapura. Nah, dalam giat hari ini pengacara Ung Cilik melakukan pendampingan salah satu masyarakat di Belitang 1 ya, yang dituduh melakukan penipuan. Nah, untuk lebih lanjut, hari ini tepat sidang pertama terkait informasi-informasi terbaru terkait kasus penipuan ini, seperti apa, sampai di mana proses hukumnya. Silakan Bang Dian Berlian untuk menjelaskan dan lebih detail untuk memaparkan kepada pemirsa Suman. Oke Bang, untuk sampai di mana proses hukumnya? Untuk ini kan sidang pertama ya, jadi tadi sudah dibaca dakwaan pada minggu yang lalu, dan hari ini giliran kita membuat tanggapan atau bahasa hukumnya eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Namun tadi karena kita baru sekali ini sidang di sini, kita belum mendapatkan dakwaan, kemudian belum mendapatkan berkas. Namun tadi kita sudah meminta berkas secara resmi melalui persidangan dan melalui ketua majelis dan sudah dikabulkan. Nanti selesai acara sidang, kita bisa berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mendapatkan salinan berkas dan kemudian mendapatkan dakwaan. Nah, dari situlah kita bisa nanti memberi tanggapan apa koreksi kita terhadap dakwaan jaksa. Namun pada intinya eksepsi kita ini bukan berarti menyalahkan dakwaan jaksa, bukan. Cuma kita mau mendudukkan perkara versinya pengacara ini loh, kan gitu, versinya jaksa ini. Nah, bukan berarti kita menyalahkan, oh ini jaksa salah, bukan. Tapi ini versinya jaksa, ini versinya kita. Nanti tinggal hakim di dalam proses persidangan terhadap pembuktian-pembuktian. Kita akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Mungkin dari jaksa akan menghadirkan saksi-saksi fakta di persidangan. Nanti kita coba, dan kita diberi waktu 1 minggu untuk membuat eksepsi tersebut. Oke, saat ini dituntut berapa tahun Bang? Kalau saat ini dia didakwa dengan pasal 378 KUHP atau penipuan ya. Namun pasal tersebut mengancam selama 4 tahun. Nah, tapi bukan berarti dia sudah dituntut 4 tahun. Ini baru ancaman. Mungkin nanti sudah proses persidangan, jaksa akan mengadakan tuntutan. Di situ kita lihat berapa tuntutannya. Nanti kita akan memohon untuk keringanan terhadap klien kita, Siswanto bintu Gimin ini. Ada beberapa poin menurut kita nih ya, yang meringankan beliau. Salah satu, beliau tidak menikmati. Yang kedua, tidak ada bujuk rayu. Kemudian uang itu artinya dihabiskan bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadinya. Bisa dipaparkan Bang? Yang kedua bahwa dia belum pernah dihukum. Jadi itu poin-poin yang meringankan. Ya, mudah-mudahan nanti itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Oke, baik. Bisa dipaparkan? Kalau untuk meringankan ini? Untuk meringankan ini kan contohnya ya, dia misalnya dalam hal ini dituduh untuk mengambil barang-barang goib ya, seperti keris, seperti Gucci, mungkin juga uang gaib ya kan. Itu beli sajen misalnya beli kambingnya dipotong, lo disajeni, makannya sama-sama. Itu tidak ada dia ambil uang 40 juta nanti ini akan menjadi 80 juta, enggak ada, itu penggandaan uang. Ini enggak. Jadi uang kemudian misalnya malam besok sajen lagi ya, kumpul-kumpul uang, bukan satu orang nih, tetean ada 5-6 orang. Dia melakukan ritual, habis. Jadi karena selama 3 bulan sampai 4 bulan nih ya, mungkin banyak juga uang yang habis. Tapi memang apa yang direncanakan itu belum berhasil gitu. Sehingga orang ini menganggap, oh masih sih nipu, karena sama ini ditarik-tarik ini nggak berhasil gitu. Sementara udah sajennya udah habis, kambing 6, mungkin ada juga ayam putih, ayam hitam, segala macam lah namanya sajen itu. Nah, uang itu habis untuk itu gitu. Itulah yang sedikit meringankan, karena kalau bahasa penipuan benaran berarti dia minta uang 48 juta yang dituntut oleh korban itu ambil satu kali. Mungkin dia beli motor, mungkin dia judi, atau dia mabuk-mabukan, atau dia kasih bangun rumahnya, atau apalah untuk kepentingan pribadi dia. Nah, itu memberatkan. Loh, tapi ini kan faktanya begitu. Nanti saksi kita akan membuktikan itu gitu. Oke, baik. Dalam proses ini pernah mungkin untuk melakukan mediasi atau restoratif justice? Kalau dari kita sebagai penasihat hukum sudah mengajukan kemarin waktu di kepolisian, cuman dari polisi juga dia tidak punya wewenang ya, artinya itu korban.
Nah, korbannya sejauh ini kan belum mau untuk dilakukan restoratif justice. Oke. Untuk kerugian sendiri, menurut versi korban berapa? Versi korban 48 juta. Oke. Nah, itu seluruhnya versi korban. Bukan dari satu orang, ada 2 orang. Ada diceritakan Bang, tahu nggak detail kemana 40 itu? Nah, itu tadi yang seperti yang saya cerita tadi. Ada salah satunya beli kambing. Bukan cash ya? Bukan cash. Dia kadang 1 juta beli peralatan sajen. Itu uangnya tuh habis itu. Bukan habis ditipu oleh klien kita, bukan. Bapak sebagai advokat dari terdakwa, apa yang harapkan? Ya, harapan kita itu menjadi pertimbangan majelis hakim ya. Nah, mungkin yang belum kita dalami tentang bujuk rayu, rangkaian kebohongan ini. Ada nggak rangkaian kebohongannya Mas di sini? Misalnya dia bilang, malam besok dapat nih, positif nih, kumpul aja uang. Ternyata nggak dapat, berarti ada rangkaian kebohongan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada itu, ya saya rasa nggak terpenuhi unsur pasal 378. Namun sejauh ini kita tetap menghargai.